Video ini cuma buat kamu yang penasaran dan mau investasi mulai dari nol dan lepas dari kekhawatiran jika investasi itu harus dengan modal yang besar. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas atau suatu perusahaan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan yang dihasilkan yang biasanya dibagikan dalam bentuk dividen. Saham diperdagangkan di pasar saham dan nilainya dapat naik atau turun bergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan. Kenapa investasi saham itu penting kita bahas? Banyak orang sukses pasti melakukan investasi. Seperti Deddy Corbuzier misalnya, Sandiaga Uno, Raditya Dika, dan lain-lain. Nah, investasi dapat berupa tanah, rumah, emas, dan lain-lain. Investasi tersebut perlu modal yang sangat besar, seperti rumah. Harga rumah minimal 300 juta sampai tak terbatas. Seperti kita mau bikin kos-kosan, kontrakan, harganya nggak mungkin ratusan ribu, pasti ratusan juta, iya kan? Nah, sedangkan investasi tanah per meter persegi untuk perkotaan mulai 2,5 per meter persegi, bahkan jauh di atas itu. Biasanya harga 2,5 per meter persegi itu di kotaan yang pinggir-pinggiran tuh. Kalau yang di tengah kota banget bisa puluhan juta per meter persegi. Nah, sedangkan investasi emas, harga emas logam mulia per Oktober 2024 di atas 1 juta per gram. Logam mulia antam ya biasanya ya. Sedangkan saham, kita dapat berinvestasi dengan modal yang relatif kecil. Berapa nominal terkecil kita dapat berinvestasi saham? Nah, dalam investasi saham, kita tidak bisa membeli saham secara satuan. Misalkan, aku mau beli saham 1 lembar aja, 2 lembar aja, 3 lembar aja. Nggak bisa tuh. Namun kita hanya bisa membeli saham minimal 100 lembar saham yang disebut satu lot. Berapa harga saham terendah di Bursa Efek Indonesia? Mengutip dari berita CNBC, Rabu 10 Mei 2023, Bursa Efek Indonesia telah memberlakukan penerapan harga saham terendah Rp1 per saham. Artinya harga saham terendah bukan lagi Rp50 per saham. Kalau dulu nih peraturannya itu Rp50 per lembar saham. Baru bisa melantai ke pasar modal ya. Sekarang eh, peraturan terbarunya Rp1 pun sudah bisa melantai di pasar saham. Artinya, jika kita minimal harus membeli satu lot saham, maka dana yang kita butuhkan adalah Rp100. Karena satu sahamnya kan harganya Rp1 tuh, kali 100 sama dengan Rp100. Nah, contoh perhitungan lain. Jika harga sahamnya Rp50, maka dana yang kita keluarkan minimal nih untuk beli saham adalah Rp50 kali 100 lembar atau kali satu lot sama dengan Rp5.000. Gimana? Murah kan? Eh, Dananya kecil kan buat kita belajar investasi saham. Belajar aja dulu. Mulai dulu. Namun, kalau saya nih ya, tidak menyarankan beli saham yang harganya Rp50.
Karena eh, harga saham itu mencerminkan bagaimana perusahaan tersebut. Di mana harga itu kan terbentuk dari supply and demand ya. Jadi harga itu terbentuk dari permintaan orang itu minat nggak sama sahamnya. Semakin banyak orang minat itu biasanya sahamnya atau perusahaannya itu dinilai perusahaan yang bagus, kredibel. Biasanya harganya tinggi. Dan harganya tinggi itu terbentuk juga karena banyak hal. Seperti banyaknya peminat, tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian ada kondisi politik dalam negeri dan luar negeri. Perang, inflasi, deflasi, pergantian presiden, dan sebagainya. Nah, saya akan memberikan contoh harga per lembar saham untuk beberapa perusahaan ternama ya. Eh, ini ada eh, saya ambil dari data per Jumat 25 Oktober 2024 ya. Misalkan perusahaan Telkom dengan kode emiten TLKM. Harga per lembar sahamnya adalah Rp2.910. BCA, Bank BCA ya, dengan kode emiten BBCA, yaitu Rp10.750 per lembar saham. Bank Mandiri dengan kode emiten BMRI, yaitu Rp7.050. Bank BRI dengan kode emiten BBRI, yaitu eh, harga per lembar sahamnya Rp4.770. Indofood dengan kode emiten INDF, yaitu Rp7.500. Nah, berikut ini harga saham-saham yang harganya ada yang tinggi, ada yang menengah ya. Kalau yang agak tinggi nih misalkan Indomart ya. Indomart itu harga sahamnya Rp9.000 per lembar saham. Alfamart lebih rendah nih. Alfamart ini Rp3.240 per lembar saham. Antam lebih murah lagi nih, Antam nih. Rp1.520 per lembar saham. Adaro Rp3.790 per lembar saham. Kemudian ada lagi nih saham-saham yang rendah ya, misalkan Wika atau Wijaya Karya ya. Kan ada Wijaya Karya, kalau perusahaan-perusahaan dalam negeri BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, ada Wika, ada Waskita Karya, eh, kemudian ada Adi dan sebagainya ya. Nah, ini untuk Wika. Wika ini Wijaya Karya ya. Rp386 per lembar saham. Kemudian ada Sumarekon Agung Rp640. Alam Sutra Realty Rp204 per lembar saham. Nah, nilai-nilai tersebut tadi itu kan per lembar saham ya. Jadi tinggal dikalikan 100 untuk kita bisa beli satu lotnya. Nah, gimana sih cara investasi saham? Kita dapat beli saham di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu apa sih? Perusahaan yang bergerak di dalam bidang perantara perdagangan efek. Apa itu efek? Banyak banget ya istilah-istilah dalam dunia saham ini. Efek adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Dalam dunia pasar modal nih, perusahaan sekuritas ini bertugas sebagai jembatan antara investor, kita nih ya sebagai pembeli ya, dengan emiten. Apalagi sih emiten itu? Emiten adalah istilah yang dipakai dalam perdagangan efek sebagai perusahaan penerbit instrumen keuangan yang ingin menghimpun dana melalui penjualan efek. Jadi kalau kita ngomongin saham nih, misalkan gini, ada obrolan eh, emiten emiten ini nih
akan menjual sahamnya dengan harga segini. Atau misalkan emitennya apa nih? Oh, BBRI, harganya naik tuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi emiten itu nama perusahaannya yang biasanya disebut dengan kode-kode emiten kayak Bank BCA jadi BBCA, Telkom jadi TLKM, terus Sari Roti jadi Roti. Nah, itu ada apa namanya? Ada nama-namanya lah ya. Itu bisa kita cari di Google, misalkan nama kode-kode emiten dari perusahaan Indofood misalkan. Itu apa? Misalkan kayak INDF tuh Indofood. Terus misalkan kayak apa ya? Indomie apa, terus sabun Lifebuoy itu apa? Itu bisa dicari di mana-mana. Terus kita bisa, oh aku pengen saham inilah, pengen saham itulah, itu bisa kita cari ya. Nah, sekarang gimana nih realnya kita mulai investasi saham? Kalau zaman dulu itu beli saham itu kita harus pergi ke perusahaan sekuritas. Mungkin di sana akan mengisi data-data dan sebagainya. Konsepnya kurang paham ke aku karena eh, saya kan belajar sahamnya itu udah masa-masa yang sekarang ya, sudah masa modern di mana kita sangat dimudahkan di mana perusahaan-perusahaan sekuritas itu sudah ada berupa di aplikasi handphone, ya kan? Dan perusahaannya itu valid diawasi oleh OJK. Nah, perusahaan-perusahaan eh, sekuritas itu apa aja nih yang bisa masuk ke situ dan beli sahamnya, bisa beli saham melalui sekuritas itu. Nah, perusahaan ini valid ya, valid dan diawasi OJK antara lain. Ada Sinarmas Sekuritas. Nama nama kodenya nama apa ya? Nama kita bisa cari dengan cari aja misalkan kalau di Play Store gitu ya. Sinarmas Sekuritas gitu. Nanti muncul tuh eh, tinggal diklik daftar di situ. Atau ada juga Stockbit ya, tulisannya STOCKBIT, Stockbit ya. Terus ada lagi PT Bibit Tumbuh Bersama atau Bibit gitu aja, cari aja Bibit gitu ya. Biasa BIBIT Bibit nanti akan keluar tuh apa namanya aplikasinya, terus kita login ke situ ya. Terus ada lagi PT Indo Premier Sekuritas atau disebutnya IPOT ya, IPOT IPOT. Ada lagi RTI Bisnis, RTI Busines tulisannya ya. Ada lagi BCA Sekuritas. Biasa tulisannya tuh BCAS Base Mobile. Kemudian ada lagi PT Takjub Teknologi Indonesia dan PT Ajaib Sekuritas Asia atau disebutnya Ajaib. Nanti keluar tuh gambarnya tuh kalau nggak salah gambar Teko Aladin tuh. Kemudian ada lagi Tanam Duit. Kemudian ada lagi PT Mire Aset Sekuritas Indonesia dan lain-lain ya. Ada belasan ya atau mungkin puluhan ya. Aku nggak pernah jajakin sih, tapi kayaknya belasan ya. Ada sekitar 14-an perusahaan sekuritas yang kita bisa mendaftar masuk ke situ dan nanti kita bisa beli saham lewat si perusahaan aset itu hanya pakai handphone. Enak kan? Tinggal di rumah, ketik-ketik-ketik, beli saham. Nanti kita lihat, oh naik, oh turun. Kita tinggal pantau aja. Gampang kan? Nah, perusahaan-perusahaan tersebut itu dapat kita download di handphone ya, seperti tadi saya bilang, tanpa kita ragu atau khawatir kalau uang kita itu tidak aman. Nggak usah khawatir. Nah, uang kita bisa kita tarik kapanpun sesuai saldo yang belum dibelanjakan untuk beli saham. Jadi sistemnya kita punya rekening nih, misalkan rekening BCA. Lalu kita harus punya lagi rekening namanya rekening RDN. Nah,
rekening kita, uang kita harus kita transfer ke rekening kita yang lainnya, namanya rekening RDN. Di rekening RDN itu nanti otomatis akan terhubung dengan si aplikasi tadi tuh, si aplikasi tadi. Di situ akan kelihatan, misalkan saya baru transfer yang kecil-kecil ya, misalkan 300.000, misalkan. Saya transfer nih 300.000 ke rekening RDN dari rekening manual saya, rekening reguler saya, transfer ke rekening RDN. Kita bisa cek tuh di aplikasi, oh dananya udah masuk tuh saldo. Ternyata kita belum jadi beli saham, jadi dananya masih ngendep aja tuh di situ. Nah, itu bisa kita tarik kapanpun. Kita tariknya, kita eh, apa istilah withdraw, tarik masuk ke rekening biasa, kita bisa tarik pakai ATM standar seperti kita ini ya. Eh, Kalau misalkan nih, eh, jika dana kita belum, jika dana kita sudah dibelanjakan untuk beli saham, berarti kan saldonya itu berkurang dong. Dan kita mau tarik dananya, maka kita harus jual saham dulu tuh. Nah, setelah laku, dana kita baru bisa kita tarik ke rekening reguler kita dan bisa ditarik di ATM seperti kita narik dana seperti umumnya gitu ya. Tinggal kita jual dulu sahamnya gitu ya. Baru kita bisa tarik, karena ketika kita dalam keadaan kita belanjain saham kan dana kita nol karena dalam uang kita masih dalam bentuk eh, lembar saham. Tapi lembar sahamnya virtual ya. Nah, yuk mulai tahapannya. Gimana caranya? Download aplikasinya sekarang juga. Aplikasinya kayak mana sih? Yang tadi tuh aku bilang tuh. Ada iPod, ada Mire Sekuritas, ada Bibit, ada Stockbit. Download cepetan sekarang. Download cepetan sekarang di handphone kamu. Dan kita terus belajar. Saya akan share video-video belajar saham selanjutnya. Subscribe and share jika kamu merasa video ini bermanfaat. See you.